Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil pengolahan data dengan metode MRA atau Moderate Regression Analysis untuk tugas evaluasi tengah semester atau ETS mata kuliah analisis multivariat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Wulan Nur Aini dengan NPM 21012010156 dari kelas analisis multivariat A. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul, kerangka konseptual, dan juga variabel dari penelitian saya ya sebelum kita menguji datanya. Untuk judul, saya mengambil judul pengaruh promosi terhadap customer loyalty dengan brand image sebagai variabel moderator pada pembelian kopi Janji Jiwa di Surabaya. Yang untuk kerangka konseptualnya sebagai berikut. Variabel X atau variabel independennya adalah promosi, kemudian variabel Y atau variabel dependennya adalah customer loyalty, dan untuk variabel moderasi atau variabel Z-nya saya mengambil brand image. Seperti ini untuk kerangka konseptualnya. Nah, untuk promosi sendiri itu merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan atau customer loyalty. Akan tetapi, tidak selalu promosi ini berpengaruh secara langsung kepada atau terhadap customer loyalty. Bisa jadi dipengaruhi oleh hal lain. Salah satunya adalah brand image ini. Maka dari itu, di sini saya meletakkan brand image sebagai variabel moderasinya. Baik, langsung lanjut aja kita ke hipotesis. Untuk hipotesisnya, yang pertama adalah promosi berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Kemudian untuk hipotesis yang kedua adalah brand image memperkuat pengaruh promosi terhadap customer loyalty. Lanjut ke hasil responden. Untuk pengumpulan datanya, saya menggunakan penyebaran kuesioner. Artinya penelitian ini penelitian kuantitatif. Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, diperoleh sebanyak 36 data atau 36 responden. Jenis sampel yang digunakan adalah purposive sample karena berdasarkan karakteristik tertentu atau sifat tertentu yang relevan terhadap penelitian ini. Nah, untuk karakteristik tertentu itu di penelitian ini adalah pembeli dan pelanggan kopi Janji Jiwa di Surabaya. Jadi memang ada karakteristik tertentu atau syarat lah di penelitian ini, di sampelnya itu. Jadi tidak bebas, tidak acak, gitu. Ada ketentuannya tersendiri, yakni pembeli dan pelanggan kopi Janji Jiwa di Surabaya. Nah, berikut ini adalah rekapitulasi dari hasil kuesioner yang telah disebar. Sebanyak 36 data. Oke, langsung masuk kita ke analisa data. Untuk analisa data yang kita eh, analisis di sini ada dua macam, yakni uji asumsi dan juga analisis regresi moderasi. Untuk uji asumsinya kita ada tiga juga yang akan kita ujikan di sini. Yang pertama ada uji multikolinearitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga ada uji normalitas. Dan untuk yang analisis regresi moderasi ada dua, yakni uji hipotesis dan variabel moderator dan pengaruh moderator. Kita cari dia memperkuat atau memperlemah variabel moderatornya tadi. Gitu. Nah, untuk analisa data di sini kita menggunakan yang namanya SPSS ya. Jadi kita langsung aja ke olah datanya, kita masuk ke SPSS. Ini, sebelum itu saya sudah menyiapkan datanya itu di Excel. Tinggal kita copy paste saja. Sebenarnya sama juga dengan data yang tadi sudah saya tunjukkan di Google Docs. Ini kita masukkan data hasil penjumlahannya ya. Total dari semua indikator masing-masing variabelnya. Kita copy, kemudian kita masukkan ke SPSS-nya.
Oke, untuk variabel X-nya sudah, kita lanjut ke variabel Y. Lanjut ke variabel Z-nya. Nah, setelah kita masukkan semua data variabelnya, kita cek apakah dia sudah sesuai dengan jumlah data yang memang kita miliki tadi. Ini sudah sesuai ya, 36 data. Selanjutnya kita ubah nama dari kolom-kolomnya agar tidak bingung nanti ya. Ini kan masih tertulis seperti ini. Kita ubah aja sesuai dengan variabelnya. Untuk mengubahnya kita lihat di variabel view. Di bagian name, ini kita rubah sesuai dengan variabel. Kita tulis saja, tadi kan di kolom pertama itu untuk variabel X ya. Kita copy dari variabel X, jadi kita tulis variabel X, kemudian di kolom kedua Y, kolom ketiga Z, sesuai dengan variabelnya. Nah, di sini juga ada yang namanya label. Di sini kita juga bisa memasukkan nama dari masing-masing variabelnya. Jadi tadi kan untuk variabel X-nya adalah promosi, jadi kita masukkan promosi. Untuk variabel Y-nya, customer loyalty, dan untuk Z itu brand image. Ini opsional ya, jadi bisa ditulis atau tidak. Yang penting di name-nya ini sudah diganti sesuai variabelnya. Oke, jika sudah, kita masuk lagi ke data view. Nah, sudah berubah kan ya untuk namanya. Kembali lagi ke ini tadi. Kita masuk ke uji asumsi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada uji multikolinearitas. Nah, untuk apa sih uji multikolinearitas ini? Yakni untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel. Peneliti, mohon maaf, penelitian yang baik itu tidak terjadi korelasi atau hubungan antar variabelnya. Jadi, ketika terdapat korelasi atau hubungan, maka salah satu dari variabel tersebut ya yang berkorelasi itu harus dihapus atau diganti. Itu. Nah, untuk pengukurannya sendiri, nanti kita lihat di VIF-nya itu kurang dari 10 dan toleransinya itu lebih dari 0,1. Jadi, kalau sesuai dengan pengukuran ini, maka data tersebut bisa dikatakan tidak terdapat korelasi. Tuh, atau lolos uji multikolinearitasnya. Langsung saja kita masuk lagi ke SPSS ya. Nah, untuk menguji multikolinearitasnya, kita masuk ke Analyze, klik Regression, Linear, kemudian kita masukkan nih ya, variabel X-nya ke independen, Z-nya juga ke independen, karena yang mempengaruhi Z ini kan nanti mempengaruhi X-nya. Kemudian Y-nya kita masukkan ke dependen. Ya, jika sudah, kita ke statistik. Kemudian kita centang covariance matrix dan collinearity diagnostic. Oke, klik continue, kemudian oke. Kita tunggu nanti datanya muncul di sini. Nah, tuh. Hasilnya muncul di bagian output ya. Kita lihat di tabel koefisien. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada toleransi sama VIF-nya. Tadi kan untuk pengukurannya adalah dilihat dari VIF dan toleransinya kan. Untuk pengukurannya dilihat toleransinya itu lebih dari 0,1 atau tidak. Kalau di sini kita lihat lebih dari 0,1 ya, ini 0,5. Kemudian VIF-nya, apakah dia kurang dari 10? Ya, di sini dia nilai VIF-nya adalah kurang dari 10, yakni 1,9. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak terjadi gejala multikolinearitas. Oke, untuk uji multikolinearitasnya sudah selesai. Kita lanjut ke uji asumsi yang kedua, yakni uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas ini, untuk mengetahui
data penelitian ini heterogen atau homogen? Dia bermacam-macam atau hanya satu macam saja? Nah, data yang baik adalah data yang heterogen atau yang bermacam-macam. Untuk pengukurannya sendiri bisa menggunakan uji Gleason sama scatter plot. Kalau untuk uji Gleason nanti dilihat dari nilai signifikannya. Kalau nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka dia dikatakan heterogen. Kemudian kalau menggunakan scatter plot, jika titik-titik pada grafiknya itu menyebar, maka dia dikatakan heterogen. Langsung kita masuk ke SPSS-nya lagi. Untuk uji heteroskedastisitasnya, kita masuk ke Analyze, Regression, Linear, kemudian kita ke Plot. Plot, nah untuk ZPRED-nya ini kita masukkan ke X, dan SRESID-nya kita masukkan ke Y. Jika sudah, kita klik Continue, kemudian OK. Kita tunggu hasilnya di bagian output. Nah, ini sudah muncul ya untuk grafik scatter plotnya. Di sini menunjukkan bahwa titik-titiknya itu menyebar ya. Ini titik-titiknya ini menyebar secara acak serta berada di atas maupun di bawah titik nol sungguhnya ya. Nih, titik nol, titik nol. Nah, dia berada di atas maupun di bawah. Maka dari itu dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Artinya datanya tuh data heterogen. Tuh, untuk uji heteroskedastisitasnya sudah selesai. Kita lanjut ke uji yang selanjutnya, yakni uji normalitas. Uji normalitas ini untuk mengetahui bahwa data telah terdistribusi normal atau tidak. Untuk pengukurannya, itu bisa menggunakan grafik normal p-plot dan uji K-Smirnov. Ya, kalau untuk menggunakan grafik normal p-plot itu dilihat dari titik-titiknya, dia menyebar di sekitar garis diagonal atau tidak. Kalau menyebar di sekitar garis diagonal berarti dia normal ya, terdistribusi normal. Kemudian kalau menggunakan uji K-Smirnov itu nilai signifikannya lebih dari 0,05. Langsung kita masuk ke SPSS-nya lagi. Untuk uji normalitas, kita masuk ke Analyze, Regression, Linear, kita ke Plots lagi. Nah, ini kita centang yang bagian histogram dan normal probability plotnya. Klik Continue, oke. Oke, ini ya, sudah muncul normal p-plot. Grafik normal p-plot. Titik-titiknya di sini terbukti menyebar di antara garis diagonal ini. Ya, menyebar di antara garis diagonal ini, maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal. Tuh. Oke, untuk uji asumsinya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke analisis regresi moderasinya. Oke, lanjut kita ke analisis regresi moderasinya ya. Yang pertama untuk uji hipotesis dan variabel moderatornya. Ini di sini kita ada 3 model. Yang pertama, model pertama itu nanti kita akan memasukkan X dengan Y-nya, ya, X ke Y, kita cari hubungan X ke Y. Kemudian untuk model kedua, itu X, Z ke Y. Kemudian yang ketiga itu X, Z, dan X kali Z ke Y. Langsung saja kita ke SPSS-nya saja. Kita buka SPSS dengan data yang sama dengan uji asumsi tadi ya. Ke Analyze terlebih dahulu. Regression, Linear, maaf. Nah, ini kita masukkan lagi. Untuk X-nya kita masukkan ke independen. Dan untuk Y-nya
kita masukkan ke dependent. Karena kan sesuai dengan yang model 1 tadi kan, kita cek dulu yang X dengan Y-nya. Nah, jika sudah, kita langsung aja klik OK. Oke, ini sudah muncul hasilnya di output. Kita cek bagian koefisiennya. Nah, di bagian koefisien ini, kita lihat jika hasil penelitiannya itu menunjukkan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05, mohon maaf, maka hipotesisnya diterima. Nah, untuk model 1 ini, dia untuk menguji hipotesis dari hipotesis 1. Hipotesis 1 kan antara X ke Y ya, hubungan X ke Y, promosi yang berpengaruh ke customer loyalty. Nah, ini untuk nilai signifikannya adalah di sini 0. Artinya di bawah 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa dia adalah signifikan. Maka dari itu hipotesis 1 bisa diterima. Itu. Kemudian kita lanjut ke yang model kedua. Untuk model kedua, kita klik Analyze, Regression, Linear. Kita masukkan yang di independen ini, tambahkan Z-nya. Tambahkan Z di independen. Kemudian oke. Kita lihat kembali koefisiennya nanti. Yang sudah ketambahan dengan Z-nya. Ini ya. Tadi kan untuk yang pertama, itu koefisiennya di bagian sininya hanya tertulis X-nya saja kan, yang promosi. Nah, yang model kedua ini sudah ketambahan dengan Z-nya. Nah, ini brand image. Nah, ini kita kembali lagi, kita cek di bagian signifikannya. Jika signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, maka dia dinilai signifikan. Nah, akan tetapi di sini dia itu lebih besar daripada 0,05. Maka dari itu, di model yang kedua ini atau Z-nya itu dia tidak signifikan. Variabel Z ke Y itu dinilai tidak signifikan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke model yang ketiga. Nah, untuk model yang ketiga ini dia bisa digunakan untuk menguji hipotesis yang ketiga. Mohon maaf, hipotesis yang kedua. Karena kan untuk hipotesis yang kedua, nih ya, kita kembali lagi ke hipotesis yang kedua, itu tentang brand image atau Z memperkuat pengaruh promosi atau X terhadap Y. Jadi Z-nya memperkuat pengaruh X ke Y. Maka dari itu, sebelumnya kita masukkan dulu data X kali Z-nya ya. Kita masukkan dulu X kali Z karena di sini belum ada. Kita masukkan di sini bagian transform, kemudian compute variable. Nah, ini kita lihat. Di numeric expression-nya kita masukkan X dikali Z. Nah, sudah masuk, kita klik OK. Bentar, kita tunggu. Jadi ini nanti digunakan untuk ngecek atau uji hipotesis yang hipotesis kedua. Karena kan untuk hipotesis kedua tadi, seperti yang sudah saya katakan, itu dia menguji XZ ke Y. Kita lihat di bagian tabelnya tadi ya. Nah, ini sudah muncul hasil dari X kali Z-nya tadi di sini. Oke, kembali lagi ke Analyze Regression Linear. Kita masukkan, tambahkan ini, XZ-nya tadi di bagian independen. Ini untuk menguji atau membuat yang model 3. Nah, jika sudah kita lihat lagi koefisiennya, ini kan sudah masuk ya untuk yang XZ-nya.
Kita cek nilai signifikannya, apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari 0,05. Di sini ada nilai 0,005, artinya lebih kecil daripada 0,5. 0,005 maksud saya ya, mohon maaf. Jadi bisa disimpulkan bahwa dia atau XZ ke Y-nya ini signifikan nilainya. Artinya kalau signifikan, hipotesis 2-nya bisa diterima karena nilainya signifikan tadi. Gitu. Nah, kemudian untuk menguji ini, sebentar, kan sudah nih tadi untuk uji hipotesisnya ya. Kemudian selanjutnya kita ke, mohon maaf, variabel moderatornya. Kita cek variabel moderatornya ini dia jenisnya apa. Tadi kan untuk yang model 1 atau yang variabel X, Y itu kan signifikan ya karena kurang dari 0,05. Kemudian untuk yang model 2, ZY-nya tadi karena lebih dari 0,05 maka tidak signifikan. Kemudian yang model 3, variabel XZY-nya itu signifikan karena lebih dari kurang dari 0,05. Nah, untuk menentukan jenis dari variabel moderatornya, kita lihat dari ini, model 2 dan juga model 3-nya. Jika model 2 atau variabel ZY-nya itu tidak signifikan, kemudian model 3 atau variabel XZY-nya itu signifikan, maka jenis moderasinya adalah moderasi murni. Kita tulis di sini moderasi murni. Oke, untuk uji hipotesis dan variabel moderatornya sudah selesai. Lanjut ke pengaruh moderator. Dia memperkuat atau memperlemah. Tadi kan untuk hipotesisnya kan memperkuat ya. Ini kita cek dia beneran memperkuat atau tidak, atau malah memperlemah ya kan. Untuk variabel moderasi kan seperti itu, antara memperkuat atau memperlemah. Dilihat dari nilai R-square-nya. Pada model 1 itu lebih kecil dari nilai R-square pada model 3 atau tidak. Kalau dia lebih kecil, Z-nya memperkuat pengaruh X terhadap Y. Tapi jika nilai R-square pada model 1 lebih besar daripada nilai R-square pada model 3, maka Z memperlemah pengaruh X terhadap Y. Nah, ini mari kita lihat kembali ke outputnya tadi ya, di bagian R-square-nya. R-square bisa kita lihat di model summary. Di model summary, model 1 dan juga model 3 ya kan tadi syaratnya di model 1 dan 3. Ini dicek di ininya saja, di bagian prediktor ini loh. Kalau dia ada XZ-nya ini kan berarti dia model 3. Nah, untuk yang model 3-nya di sini kita cek R-square-nya kan 0,559 ya kan. Kemudian kita cari yang X1. Oh, mohon maaf. Yang model 1 maksudnya. Model 1 berarti isinya dia hanya promosi. Yang X-nya promosi. Ini ya. Di sini dia R-square-nya 0,383. 0,383. 0,383 ya. Ingat ya. Kemudian lanjut yang kembali lagi ke yang model summary-nya ini. Model 3. Dia 0,559. Yang artinya R-square pada model 1 lebih kecil daripada R-square model 3. Sehingga Z memperkuat pengaruh X terhadap Y. Kita tulis di sini ya. Berarti ini yang kita pakai untuk hasil dari olah data kita. Nah, itulah tadi pengolahan data yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.